Siapakah orang Samaria yang murah hati itu? Ini adalah dialog antara ahli Taurat dan Tuhan Yesus. Ahli itu artinya tidak hanya hafal, namun sangat memahami. Ahli Taurat itu berarti tidak hanya hafal Taurat, namun sangat memahami isi Taurat. Jadi kalau seorang ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus, kemungkinan besar ia bertanya bukan karena tidak tahu, tapi karena sedang mencobai. Ya. Pertanyaan pertama, dia bertanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nah, ini dijawab sendiri oleh ahli Taurat karena Tuhan Yesus balik bertanya tentang apa yang tertulis dalam hukum Taurat. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, siapakah sesamaku manusia? Nah, dijawab dengan perumpamaan oleh Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus balik bertanya. Namun pertanyaannya berbeda dari yang ditanyakan ahli Taurat. Pertanyaan ahli Taurat kan begini, siapakah sesamaku manusia? Nah, ku di sini adalah ahli Taurat. Sedangkan sesama di sini adalah pihak atau objek yang dikasihi. Tuhan Yesus tidak balik bertanya, siapakah sesamamu ahli Taurat manusia? Tidak, tapi malah bertanya, siapakah sesama dari orang yang jatuh? Tuhan Yesus mengatakan, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawaban ahli Taurat adalah orang Samaria. Nah, sesama di sini ternyata bukan pihak atau objek yang perlu dikasihi, namun sebaliknya sebagai pihak yang mengasihi dengan kemurahan hatinya. Ini tidak matching ya dengan hukum kedua dalam inti hukum Taurat, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, di mana sesama di sini adalah objek yang dikasihi. Sekarang mari kita perhatikan tiga tokoh, yaitu imam, kemudian orang Lewi, dan orang Samaria dalam perumpamaannya. Yang pertama imam, sebenarnya imam itu juga dari suku Lewi juga ya. Di situ disebutkan ia turun melalui jalan itu. Kemudian ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan, dia menyimpang ya. Yang kedua, seorang Lewi. Nah, dia disebutkan datang ke tempat itu. Kemudian ia melihat orang itu. Iya, sama, ia melewatinya dari seberang jalan. Yang ketiga, orang Samaria. Disebutkan di situ sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Kemudian melihat orang itu, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Singkatnya, orang Samaria memang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Tujuannya memang ke tempat itu, tidak sedang lewat tempat itu. Lanjut ya, apa yang dilakukan oleh orang Samaria? Ya, di situ jelas membalut luka-lukanya, ya, dalam rangka menyembuhkan ya. Kemudian menyiraminya dengan minyak dan anggur. Saudara, minyak itu lambang anugerah Allah, baik anugerahnya yang umum yang dinyatakan dalam berkat tertentu, maupun pemberian karunia-karunia untuk pelayanan tertentu, atau untuk anugerah khusus yang dinyatakan ketika Roh Kudus dikaruniakan kepada umatnya. Dan anggur melambangkan darah Kristus yang telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa-dosa manusia. Anggur disebut juga sebagai cawan pengucapan syukur karena merupakan persekutuan dengan darah Kristus.
Nah, kemudian apa yang dilakukan selanjutnya? Menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Jadi orangnya naik keledai, orang Samaria berjalan kaki gitu ya, digantikan lah gitu ya. Kemudian membawa ke tempat penginapan dan merawatnya. Nah, berarti dia merawat sendiri. Dan selanjutnya menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Ini adalah jaminan, saudara. Disebut 2 dinar, double ya. Bukan hanya 1, tapi 2. Nah, ada yang menafsirkan bahwa orang Samaria ini adalah tipologi Yesus sendiri. Jadi orang Samaria itu adalah tipologi Yesus. Seperti orang Samaria, Yesus juga dimusuhi oleh banyak orang Yahudi, oleh ahli-ahli Taurat. Orang Samaria dengan sengaja datang ke tempat orang yang jatuh ke tangan penyamun. Tahukah saudara, Yesus juga sengaja datang ke orang-orang yang jatuh dalam dosa. Suatu saat dia pernah berkata kepada muridnya, ia harus melewati Samaria untuk bertemu dengan perempuan Samaria. Kemudian dia sebutkan juga, ia harus menginap di rumah Sakeus, saudara tahu toh, dan banyak lagi. Kemudian Yesus mudah tergerak hatinya oleh belas kasihan ketika melihat orang-orang sakit, orang lapar, orang bersedih, dan lain-lain. Yesus juga memberi jaminan keselamatan. Ya, saudara, Yesus adalah sahabat sejati. Sahabat sejati tidak pergi meninggalkan ketika sahabatnya jatuh. Nah, tahukah saudara, orang yang jatuh ke tangan penyamun itu sebenarnya adalah kita. Kita yang jatuh dalam dosa. Disebutkan turun dari Yerusalem. Tahukah saudara, Yerusalem itu kota suci, kota tempat sembahyang yang letaknya di atas dataran tinggi. Terus ke Yeriko itu letaknya di bawah di daerah Sungai Yordan. Itu hanya perlambang saja ya, kita yang jatuh dari surga. Oke, Tuhan Yesus memberkati saudara.